adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus. Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita akan mengadakan ibadah IHMPA setiap minggunya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Mari kita berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi lagu Mars PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca Mazmur Pujian yang terdapat di Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Untuk merespon Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Allahku Besar.
adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini adik-adik. Kita berjumpa lagi di Minggu Impa, tanggal 28 Juni 2020. Ya adik-adik, kita perlu bersyukur di pagi minggu yang indah ini. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan kepada kita. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136. Kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Namun pun adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, adik-adik sudah mendapatkan Alkitabnya. Mari kita membaca sama-sama. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan, bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan orang Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada orang Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.
Kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Dan pada saatnya kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adik-adik, temanya adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan. TPK-nya adik-adik mengetahui yang pertama adik-adik ya. Mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Contohnya adik-adik ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala isinya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya juga manusia. Tuhan yang maha baik. Allah adalah pencipta yang maha kuasa. Dan kemahakuasaannya tidak dapat dibandingkan dengan Allah lain. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang pencipta dan penguasa alam. Tuhan adalah satu-satunya Allah. Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan adik-adik. Dan yang selalu menjaga adik-adik siang dan malam. Ya adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang memberikan napas kehidupan kepada kita adik-adik ya. Dia yang menjaga kita siang dan malam. Seperti di sini adik-adik, perjalanan bangsa Israel menuju padang gurun. Ya adik-adik, Tuhan menjaga bangsa Israel, melindungi bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan adik-adik menuju padang gurun. Tuhan selalu hadir melindungi bangsa Israel ya adik-adik ya. Pada saat bangsa Israel menuju padang gurun dan melewati laut Tiberau adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel khawatir. Dia ada rasa takut. Gimana kita mau menyeberangi laut Tiberau ini yang sangat besar, sangat luas. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa pada waktu itu ya adik-adik. Lihat di gambar sini. Di sini Musa mengangkat tongkatnya pada waktu itu. Sehingga dia menunjukkan ke laut Tiberau, laut merah, bahwa angkatlah tongkatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu sehingga laut itu bisa terbelah. Dan laut pada waktu itu bisa terbelah. Karena apa? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel. Dimanapun bangsa Israel pada waktu itu sangat ketakutan, dikejar oleh bangsa Mesir atau Raja Firaun. Bangsa Mesir yang sangat, tentara Mesir yang sangat kuat pada waktu itu. Di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan, Tuhan hadir melindungi bangsa Israel pada waktu itu. Dalam bentuk apa adik-adik? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tiang awan, ya. Dalam bentuk tiang awan waktu itu adik-adik. Dan di situ juga Musa selalu hadir bersama-sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan selalu hadir. Dia melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah-tengah pada waktu itu, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak takut. Tuhan selalu hadir
dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu itu ya adik-adik ya. Dan Tuhan mengingatkan Musa, melalui Musa Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa janganlah kamu takut. Mengapa? Karena Tuhan selalu membantu bangsa Israel berperang melawan segala tantangan yang ada pada waktu itu, melawan tentara Mesir pada waktu itu. Karena bangsa Israel berperang melawan bangsa yang besar, tetapi Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dalam perjalanannya, namun perjalanan mereka harus terhenti karena di hadang mereka ada laut berau. Tetapi Tuhan selalu hadir melalui Musa, melalui tongkat Musa, karena Tuhan memberikan keajaiban sehingga tongkat Musa itu diangkat dan laut itu terbelah. Ya adik-adik, di sini adik-adik lihat kan? Tuhan mengangkat Musa mengangkat tongkatnya pada waktu itu dan laut berau terbelah dan bangsa Israel bisa melewati. Dan di tengah ketakutan, tentara Mesir mengejar mereka atau Raja Firaun, tetapi Tuhan hadir dan bangsa Israel sampai di padang gurun. Dan tentara Mesir di tengah-tengah laut, Tuhan menutup mata air itu sehingga mereka hanyut. Itulah keajaiban Tuhan ya. Adik-adik, kita tidak perlu takut di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong saya, melindungi keluarga saya, selalu hadir bersama-sama dengan keluarga dan orang tua saya. Terutama adik-adik perlu bersyukur di sepanjang tahun 2020 ini, namun pun kita kesulitan berkomunikasi bersama dengan teman kita tidak bisa bersekolah, tetapi Tuhan selalu hadir melalui adik-adik. Namun pun pada saat melaksanakan kegiatan sekolah atau pada saat ulangan melalui media sosial, mengerjakan soal-soal sangat kesusahan, tetapi adik-adik selalu mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan Tuhan melalui kakak bantuan atau orang tua, sehingga bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan pada saat ini adik-adik perlu bersyukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa naik kelas, ada yang dapat ranking. Itulah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik di sepanjang kehidupannya. Dan kita perlu bersyukur ya adik-adik, di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan adik-adik. Jadi adik-adik, di tengah-tengah kehidupan yang susah pada saat ini kita perlu bersyukur bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tuhan Allah yang perkasa, Sang Pencipta dan Penguasa alam, selalu melakukan keajaiban dan dalam kehidupan adik-adik, selalu menjaga, melindungi adik-adik siang dan malam ya adik-adik. Kita selalu diberikan keteraturan untuk selalu melaksanakan kehidupan kita. Dan di tengah-tengah keteraturan itu adik-adik, kita perlu bersyukur. Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Contohnya setiap hari Minggu kita pergi impa, namun melalui media sosial, tetapi kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita harus pergi sekolah minggu dan kita harus tetap membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, selalu beribadah rumah tangga bersama dengan orang tua. Itulah Tuhan, sungguh ajaib, sungguh melatih kita untuk hidup dalam keteraturan iman. Contohnya adik-adik sudah dijelaskan tadi, kita selalu rajin impa, membaca Alkitab, berdoa, pergi beribadah keluarga dan lain-lain. Jadi adik-adik selalu bersyukur dalam kehidupannya karena Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik ya. Sehingga pada waktu itu adik-adik perlu tahu bahwa bangsa Israel itu dipimpin Tuhan keluar
dari tanah perbudakan. Dan pada waktu itu bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan selalu menolong mereka. Ya adik-adik, tanpa pertolongan Tuhan, Musa dan bangsa Israel tidak dapat menyeberangi laut, ya adik-adik. Tetapi Tuhan selalu dan selamat dari menyertai dan membimbing bangsa Israel sehingga mereka selamat dari kejaran Raja Firaun dan pasukannya pada waktu itu, ya adik-adik. Orang Israel bersuka cita, dan kita juga adik-adik kita perlu bersuka cita kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyelamatkan kita, menyertai kita, membimbing kita. Sama seperti bangsa Israel yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Maka dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pun kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang hebat. Dan aku mau bersyukur dan memuji Tuhan. Itu yang kita perlu ungkapkan dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan lupa adik-adik ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan satu-satunya Allah yang baik, kuat dan hebat. Karena itu adik-adik harus kita senang dan bangga. Karena kita mempunyai Tuhan yang hebat. Yang selalu melindungi kita, menjaga kita, memberikan kepintaran. Selalu bersama-sama dengan kita siang dan malam. Terpujilah Kristus adik-adik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa, merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah adik-adik impa kami Bapa. Mereka sudah melaksanakan ibadah impa pada pagi hari ini. Berkati mereka dalam sepanjang kehidupan mereka. Berkati mereka dalam sepanjang minggu kehidupan mereka yang berjalan pada saat ini. Berkati mereka bersama dengan kedua orang tua mereka. Berkati aktivitas mereka Bapa. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami berdoa buat anak-anak impa kami yang berulang tahun pada saat ini. Tuhan tambahkan sukacita mereka. Mereka mengucap syukur dan berterima kasih karena dengan pertambahan usia mereka bisa mereka merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan sudah memberikan napas kehidupan. Kami berdoa juga Bapa buat anak-anak impa kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka Bapa sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan karena keajaiban Tuhan yang selalu hadir. Tuhanlah satu-satunya yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka sebagai dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang akan menyembuhkan orang-orang sakit. Terutama kami berdoa buat orang-orang yang kena COVID pada saat ini Bapa. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami yakin dan percaya bahwa keajaiban Tuhan selalu hadir bagi bangsa kami, bagi bangsa Indonesia ini pada saat ini mengalami kesusahan. Di tengah-tengah kami atau kami berdampingan dengan segala macam penyakit. Tetapi kami yakin dan percaya keajaiban dan pemulihan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga buat seluruh kakak layan kami dimanapun mereka berada yang pada saat ini melaksanakan pelayanan. Tuhan bimbing dan sertai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Berkati pelayanan kami pada saat ini Bapa, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dibesarkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Dan saatnya kita terima berkat Tuhan ya adik-adik. Marilah kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya adik-adik. Salam persekutuan adik-adik. Dan di sini waktunya kita masuk aktivitas ya adik-adik ya. Ada aktivitas di sini adik-adik. Kita harus temukan 5 perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. Musa membelah laut Tiberau ya adik-adik ya. Perhatikan ya adik-adik. Musa membelah laut Tiberau. Jadi nanti adik-adik temukan 5 perbedaan di sini. Musa membelah laut Tiberau. Ya adik-adik, nanti adik-adik menuliskannya di kertas dan adik-adik share di grup WA Pospelkes. Oke? Sekian pelayanan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.